Istri ke satu tua dan biasa saja, biasanya tidak diperhatikan. Istri kedua agak cakep, agak diperhatikan. Istri ketiga lumayan cakep dan cukup diperhatikan. Istri keempat sangat cakep, sangat diperhatikan dan disanjung-sanjung serta diutamakan. Waktu pun berlalu begitu cepat dan tibalah sang lelaki tersebut mau meninggal. Lalu dipanggillah 4 orang istrinya. Dipanggillah istri keempat yang paling cakep dan ditanya, "Maukah ikut menemaniku ke alam kubur?" Si istri menjawab, "Maaf, cukup sampai di sini saja, saya ikut denganmu." Saat dipanggil istri ketiga dan ditanya hal yang sama, dia pun menjawab, "Maaf, saya hanya akan mengantarmu sampai di kamar mayat dan paling jauh sampai di rumah duka." Kemudian dipanggil istri kedua dan ditanya hal yang sama. Maka dia pun menjawab, "Baik, saya akan menemanimu tapi hanya sampai ke liang kubur. Setelah itu, selamat tinggal." Si suami sungguh kecewa mendengar semua itu, tetapi inilah kehidupan dan menjelang kematian. Lalu dipanggillah istri ke satu dan ditanya hal yang sama. Si suami tak menyangka akan jawabannya. "Saya akan menemani kemanapun kamu pergi dan akan selalu mendampingimu." Mau tahu apa dan siapa istri ke satu sampai keempat itu? Istri keempat adalah harta dan kekayaan. Mereka akan meninggalkan jasad kita seketika saat kita meninggal. Istri ketiga adalah teman-teman kita. Mereka hanya akan mengantar jasad kita hanya sampai di saat disemayamkan. Istri kedua adalah keluarga, famili, saudara, dan teman dekat kita. Mereka akan mengantar kita sampai dikuburkan dan akan meninggalkan kita setelah mayat kita dimasukkan dalam liang kubur dan ditutup dengan tanah. Istri ke satu adalah tindakan dan perbuatan kita selama hidup di dunia. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Hikmah yang bisa diambil dari cerita ini adalah berbuatlah sebanyak mungkin kebaikan, kebajikan selama kita masih hidup di dunia ini. Dalam sisa hidup,